Sore ini, di villa keluarga Patrick tampak sedang berkumpul beberapa orang dari anggota keluarga. Saat ini mereka sedang membahas berita yang paling hangat di kalangan pengusaha yang baru terbit siang tadi. Berita yang tadi dikeluarkan oleh media cetak maupun elektronik benar-benar telah menyita perhatian publik. Dan tidak terkecuali keluarga Patrick, bagaimana tidak, berita yang telah dirilis pada siang ini mengabarkan bahwa Smith Group Company telah sepenuhnya diambil alih oleh Future of Company. Dan yang paling membuat mereka bertanya-tanya adalah mengapa keluarga Smith menjual seluruh aset mereka yang berada di Star Hill kepada Future of Company. Padahal yang mereka ketahui bahwa Tuan Smith tidak memiliki masalah apapun saat ini. Baik itu hotel, mansion, restoran, dan pusat hiburan yang ada di Mansion Lotus, maupun lokasi konstruksi di Hill Street, serta restoran bahagia yang berada tepat di pusat kota Star Hill, tidak mengalami masalah apapun. Lalu atas dasar apa keluarga Smith menjual seluruh aset properti mereka kepada FOC? Saat ini Tuan Aaron Patrick menatap ke arah yang hadir di tempat itu satu persatu. Namun tidak ada yang benar-benar mengetahui alasan sebenarnya dari Tuan Smith. Mereka hanya bisa berspekulasi tentang berbagai kemungkinan yang terjadi. Sepertinya dunia bisnis kali ini telah kedatangan pendatang baru. Saat ini peta dunia bisnis banyak mengalami beberapa perubahan yang bahkan tidak disangka-sangka sebelumnya. Aaron Patrick sedikit mengeluh. Ayah, apa yang begitu membuat ayah pusing? Kita lihat saja perkembangannya nanti. Seperti apa cara main FOC ini. Selagi perusahaan pendatang baru itu tidak bertindak sebagai pesaing dan mengancam kepentingan dari keluarga Patrick kita, saya rasa itu tidak terlalu menjadi masalah. Namun jika FOC itu berani bertindak macam-macam dan mengacaukan peta dunia bisnis tingkat negeri ataupun global yang bisa berdampak tentang kepentingan keluarga Patrick, maka aku tidak akan segan-segan untuk, kata Robin sambil mengarahkan telunjuknya ke leher. Gestur itu jelas mengatakan bahwa dia akan menyembelih pemilik FOC itu. Melihat Robin mengisyaratkan seperti itu membuat Tuan Aaron dengan keras memukul meja sambil berdiri dan berteriak. Ini yang sangat aku khawatirkan dari generasi setelah aku. Seperti kau itu, Robin. Selain dengan cara licik dan kekerasan, apalagi yang bisa kau lakukan, ha? Bentak Tuan Aaron, wajahnya membiru saat ini menahan kemarahan dan kekecewaan. Kau tahu apa yang tidak dimiliki oleh keluarga ini? Apa kau tahu? Keluarga ini tidak memiliki orang-orang yang benar-benar cerdas dan pandai dalam berbisnis. Yang kalian bisa hanyalah melakukan tindakan kekerasan, kelicikan, dan tidak tahu malu dalam memenangkan semua persaingan. Aku khawatir ketika aku benar-benar telah menyerahkan tampuk pimpinan keluarga Patrick kepadamu, maka keluarga ini akan berubah menjadi keluarga elit bisnis global. Menjadi sekelompok mafia yang melakukan segala cara licik hanya untuk mencapai tujuan. Kau tahu mengapa sampai saat ini aku masih belum mundur dari kursi kepemimpinan keluarga ini? Ini karena keluarga ini tidak seperti keluarga William yang memiliki generasi yang bijak seperti Wilson. Dan kau telah, ayah, mengapa ayah selalu saja membandingkan aku dengan Wilson di setiap kesempatan? Aku ini anakmu dan kau tidak harus selalu melukai perasaanku. Walau bagaimanapun, semua yang aku lakukan adalah demi kepentingan keluarga kita. Jika tidak, mungkin keluarga kita telah bangkrut dan menjadi gelandangan mengemis demi suap nasi di depan pintu rumah keluarga William. Kata Robin memutus perkataan ayahnya. Wajar jika dia sangat kesal. Ini karena setiap mendengar nama Wilson, bekas luka di hati Robin akan kembali berdarah. Seluruh Metro City tahu persaingan kedua tuan muda kaya raya itu suatu ketika dahulu. Dan Robin hanya bisa berdiri di balik bayang-bayang ketenaran Wilson. Dan puncak dari kekalahan itu adalah ketika dia juga kalah bersaing dalam memperebutkan cinta Elena Smith, yang lebih memilih Wilson dan terang-terangan menolak dirinya. Berpikir sampai di sini maka jelas saja jika dia tidak senang atas apa yang diucapkan oleh ayahnya tadi. Tuan Aaron menarik napas berat. Seharusnya kau lebih sadar diri dari kemampuan yang kau miliki. Jangan pernah merasa malu mengakui kekurangan yang ada pada dirimu sendiri. Aku, demi kejayaan keluarga ini telah menerjang ombak dan badai selama bertahun-tahun. Berjuang dan bersaing selama puluhan tahun menghadapi 3 orang berbakat lain. Aku, William King, dan Smith dan Jason Walker saling sikut-sikutan di setiap kesempatan.
namun kami melakukannya secara jantan. Persaingan antara kami terbuka dan sekali aku mengalahkan mereka dalam satu kesempatan dan kalah dari mereka di kesempatan lain. Tapi itu hanya berlaku di dunia bisnis dan tidak sampai merambah ke ranah pribadi. Oleh karena itu tidak ada lawan yang tidak menghormati Aaron Patrick. Tapi kau tahu seperti apa orang memandang keluarga ini sekarang? Seperti apa, Robin? Mereka memandang keluarga kita seperti penjajah di dunia bisnis. Terlebih lagi persaingan antara kau dan Wilson yang menyebabkan terbunuhnya Wilson. Memang mereka tidak memiliki bukti. Tapi setelah kejadian itu keluarga Patrick kita mulai dikucilkan selama lebih dari 20 tahun. Dan ini semua adalah karena ulahmu. Aaron Patrick pun menunjuk tepat di wajah Robin. Ayah, semua ini aku lakukan karena aku ingin keluarga ini berada di tingkat yang lebih tinggi lagi dengan caraku sendiri. Tapi jika perbuatanku ini telah membuat reputasimu rusak, maka aku akan pergi dari keluarga ini. Kata Robin sambil berdiri melangkah meninggalkan ruangan itu. Robin, kembali kau. Kata Tuan Aaron dan tetapi Robin tetap melangkah meninggalkan mereka yang ada di tempat itu. Sampainya Robin di ruangan, dia langsung mengambil telepon genggam dan mulai mendial nomor orang kepercayaannya. Setelah panggilan terhubung terdengar suara di ujung telepon. Halo Tuan Muda, Anda menelpon saya. Apakah ada sesuatu yang ingin Anda lakukan? Hentikan semua basa-basimu itu, Ramsey. Saat ini aku sangat kesal. Baik Tuan Muda. Kalau boleh saya tahu mengapa Anda menelpon saya sore ini? Ramsey adalah orang kanan di sisi Robin. Sama seperti Dako di sisi Wilson, Ramsey adalah orang yang paling dipercaya oleh Robin. Bedanya adalah, jika Draco pernah ditolong oleh Wilson sejak mereka sama-sama berusia anak-anak dan Draco pernah bersumpah untuk mengabdikan diri kepada Wilson, namun Ramsey tidak begitu. Dia bekerja dengan sungguh-sungguh hanya karena upah. Selagi Robin memberinya segala kemewahan dan fasilitas yang dia mau, maka dia tidak akan ragu-ragu untuk menjilat Robin. Ramsey akan melakukan apa saja demi uang. Dia juga ikut andil dalam pekerjaan kotor yang mengakibatkan Dragon Age yang dipimpin oleh Draco hancur. Dia juga terlibat langsung atas peristiwa berdarah yang mengakibatkan terbunuhnya Wilson. Awalnya Ramsey adalah teman baik Draco. Dia dan Draco sama-sama malang melintang di dunia bawah tanah Metro City. Namun akibat beberapa perbedaan pendapat dengan Draco, dia memutuskan untuk meninggalkan Draco dan membentuk kelompok sendiri hingga berkenalan dengan Robin. Mengetahui bahwa Robin sangat benci Wilson dan Wilson sangat dekat dengan Draco, maka Ramsey mengambil kesempatan itu demi membalas Draco. Sehingga perang dingin pun mulai berkobar menjadi perang terbuka antara dirinya dan Draco. Ramsey, bagaimana dengan tugas yang kuberikan kepadamu untuk membutuhkan orang-orang dari keluarga Smith dan William yang sedang mencari keberadaan cucu mereka? Tuan, beberapa hari ini aku telah menugaskan anak buahku untuk terus membayangi pergerakan Ronald dan orang-orangnya. Awalnya semuanya berjalan dengan baik, namun entah mengapa setelah petang kemarin mereka seperti menghilang dan aku putus hubungan dengan mereka. Aku bahkan telah mengerahkan lebih dari 20 orang untuk mencari keberadaan mereka. Namun sampai saat ini mereka belum menemukan jejak orang-orang yang aku tugaskan memata-matai Ronald. Apakah untuk masalah sepele ini kau tidak bisa melakukannya, Ramsey? Apakah uang yang aku berikan kepadamu cukup? Jika itu masalahnya, katakan berapa uang yang kau mau. Kau harus tahu bahwa aku sangat benci kegagalan. Ingat itu, Ramsey. Robin berteriak dengan marah. Ramsey tergagap mendengar teriakan itu. Baginya ini pertama kalinya Robin terdengar marah seperti ini di telepon. Masalah ini pasti tidak sederhana yang dia bayangkan. Baik Tuan Muda, aku akan mengerahkan lebih banyak orang lagi orang-orangku untuk kembali mencari mereka sekaligus menyiram kabar tentang usaha Ronald. Dan akan melaporkan kepada Anda bila aku menemukan suatu petunjuk. Kata Ramsey meyakinkan Robin. Lakukan tugasmu dengan baik, Ramsey. Sejumlah uang menantimu jika kau berhasil kali ini. Kata Robin sambil memutus panggilan. Robin memundar-mandir di ruangannya. Dia tidak habis pikir mengapa anak buah Ramsey yang terlatih dan biasa menjalankan misi yang sulit bisa gagal mengerjakan pekerjaan yang mudah. Pasti ada satu kekuatan besar di balik itu. Tapi apa mungkin Tuan Smith sepintar itu? Apa itu tidak mungkin? Aku tahu Ronald dengan baik. Barry juga tidak lebih hebat dibanding Ronald. Tapi mengapa anak buah Ramsey bisa menghilang bagi titahan bumi setelah membutuhkan Ronald dan anak buahnya? Pasti ada sesuatu yang tidak diketahui. Dan aku harus mencari tahu sendiri. Lamunan Robin buyar ketika mendengar pintu diketuk dari luar. Ayah,
Apakah kau di dalam? Kata satu suara dari luar. Masuk. Kata Robin dengan singkat menyuruh orang itu masuk. Tidak lama setelah itu pintu dibuka dan masuklah seorang pemuda yang sangat tampan. Badannya tegap dan sikapnya bersahaja, matanya sangat bening bagi mata seorang yang tidak punya dosa dan bibirnya selalu dihiasi oleh senyum. Bagi orang-orang di sekitarnya senyum itu sangat membuat nyaman, tapi bagi Robin senyum itu seperti mimpi buruk baginya. Sebenarnya siapa anak muda yang memanggil Robin dengan panggilan ayah? Mari kita kembali ke masa 25 tahun yang lalu. Saat itu ketika Robin sedang dilanda mabuk kepayang pada nona muda di keluarga Smith yang bernama Elena, dia telah mengusahakan berbagai cara untuk mencuri perhatian dari Elena. Namun dia selalu kalah dari Wilson. Sampailah pada suatu hari dia menyewa beberapa preman untuk mengganggu Elena dengan tujuan di saat Elena sedang membutuhkan pertolongan dia akan hadir dan menghajar para preman itu. Dengan cara itu dia akan dianggap sebagai pahlawan oleh Elena. Semua persiapan sudah diatur sebaik mungkin, namun siapa sangka saat rencananya sudah diatur sedemikian rupa, itu gagal berjalan dengan baik. Ketika itu para preman yang dia sewa telah menjalankan akting mereka dengan mengganggu Elena. Tepat ketika Robin akan keluar sebagai pahlawan kesiangan, Wilson dan Draco telah mendahulunya. Akhirnya siapa sangka pentas yang dia persiapkan untuk dirinya sendiri didapet oleh Wilson. Terlebih lagi setelah Elena tahu bahwa itu adalah ulah dari Robin, setelah seorang preman yang babak belur ditangkap oleh Draco dan mengakui semua yang mereka lakukan hanyalah akting dengan skenario yang telah diatur oleh Robin. Elena yang telah mengetahui tindakan pengecut dari Robin sangat benci dan puncak masalah itu adalah ketika Elena menerima lamaran Wilson. Mengetahui bahwa Elena dan Wilson malam itu akan bertunangan, maka dengan perasaan marah dan tidak menentu, Robin akhirnya pergi ke tempat hiburan bersama dengan teman-teman akrabnya. Dan dalam keadaan tidak sadar, Robin telah meniduri seorang gadis yang sedang bersama mereka. Ketika sadar, Robin sangat ketakutan, kemudian memberikan sejumlah uang kepada gadis itu dan berusaha menyuruhnya agar jangan sampai hamil. Namun apalah cur, gadis itu malah hamil dan melahirkan seorang putra bernama Ivan. Sebelum wanita itu meninggal karena satu penyakit yang diderita, dia sempat beritahu kepada Ivan yang ketika itu berumur 10 tahun bahwa ayahnya adalah Robin dari keluarga Patrick. Wanita itu telah minta seorang untuk mengantarkan ke kediaman keluarga Patrick. Robin yang mengetahui semuanya dari orang suruhan mati-matian membantah, namun atas dorongan dari Tuan Aaron, akhirnya tes DNA pun dilakukan dan hasilnya menunjukkan bahwa Ivan memang benar-benar anak Robin. Robin tidak bisa lagi membantah fakta itu yang ada. Dia mengakui semua perbuatan yang dia lakukan di masa lalu dan atas desakan dari Tuan Aaron, maka Ivan pun dibesarkan dan dirawat di keluarga itu. Tapi karena Ivan bukan anak sah, maka dia tidak memiliki hak untuk menjadi pewaris bagi keluarga Patrick selanjutnya. Bagi Ivan itu tidak masalah, walaupun dia sering menerima perlakuan buruk dari ibu tiri, adik tiri, dan bahkan Robin pun memperlakukan dengan buruk. Baginya itu jauh lebih baik daripada harus menjalani kehidupan sebagai gelandangan. Setidaknya dia masih bisa sekolah, bermain, dan merasakan menjadi tuan muda walaupun dengan status rendah.